Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim alal habibil mahbub, habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun antum berada, alhamdulillah di waktu duha ini kita bisa duduk bersama secara tak kasat mata ya, secara langsung ya, secara live, walaupun di beda ruangan, di beda tempat, lewat dunia maya. Majelis Dunia Maya di channel saya, channel Habib Novel Al Idrus. Mudah-mudahan channel ini barokah dan manfaat untuk semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak antum semua belajar tentang aroma. Jadi aroma ini adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjadi nyaman dan juga sebaliknya bisa menjadi kita tidak nyaman. Kalau aromanya harum, aromanya sedap, aromanya enak untuk dicium oleh indera hidung kita yang mencium aroma, maka dada pun terasa lapang, pikiran jadi enak ya, karena aroma yang harum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man taba rihuh zada aqluh. Siapa yang aromanya itu tambah harum, ya jadi aromanya mewangi, semerbak harum, aromanya enak, man taba rihuh zada aqluh. Maka kemampuan berpikirnya akan tambah cemerlang. Kemampuan berpikirnya akan tambah hebat. Orang yang beraroma harum, dia akan menjadi seseorang yang dadanya itu terasa lapang. Karena itulah dalam pengetahuan modern, aroma ini sangat berperan membangun suasana hati. Ya, aroma sangat berperan membangun suasana hati. Karena itulah di hotel-hotel yang berbintang, kamar-kamar itu diharumkan sedemikian rupa. Ya, diharumkan sedemikian rupa. Di kantor-kantor, bahkan ada pengharum ruangan yang secara sistematis mengeluarkan ya aroma beberapa menit sekali. Semua itu agar orang-orang yang berada di ruangan tersebut merasa nyaman dan enak. Nah, ini semua adalah aroma zahir. Dan sebaliknya aroma busuk, begitu ada aroma busuk di suatu ruangan, sontak ruangan itu menjadi terasa tidak enak. Walaupun secara desain interior dan perabotan yang ada sangat nyaman, namun kenyamanan itu mendadak hilang begitu tercium aroma yang tidak enak, aroma yang menyengat, semisal aroma bangkai dan semacamnya. Nah, pengaruh aroma zahir ya, kepada akal, kepada hati, kepada tubuh, sedemikian hebat merubah menjadi positif, atau sedemikian hebat merubah menjadi negatif, tergantung aroma yang kita cium. Nah, lantas bagaimana dengan aroma ruhani? Nah, sebagaimana fisik ini ada aromanya, maka ruhani kita juga ada aromanya, dan ruhani kita juga bisa mencium aroma. Ketika ruh kita ini mencium aroma yang sedap, aroma yang enak, aroma yang harum, maka ruh kita akan menjadi bersemangat. Ruh kita akan menjadi segar, ya. Ruh kita akan menjadi nyaman, ruh kita akan menjadi enak. Maka kita menjadi manusia yang energik. Ya, manusia yang energik dan hati terasa betul-betul lapang. Sebaliknya ketika ruh mencium aroma yang busuk, aroma bangkai, aroma yang tidak enak, aroma tidak sedap, maka ruh pun akan terpengaruh, ruhnya menjadi lemas, ruhnya menjadi malas, ya, ruhnya menjadi sulit beraktivitas dengan maksimal. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW sangat memperhatikan pengaruh aroma ruhani ini kepada masyarakat sekitar, kepada pribadi yang bersangkutan. Karena itu kita dijaga oleh Nabi Muhammad SAW agar selalu beraroma harum secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah, Nabi kita Muhammad SAW yang nyata-nyata dan sangat jelas beliau itu sudah harum, walaupun nggak pakai parfum,
tetapi Nabi kita Muhammad SAW tetap memakai parfum. Meskipun keringat beliau SAW pun lebih harum dari minyak kasturi, lebih harum dari parfum yang paling harum, tetapi Nabi Muhammad SAW tetap memakai parfum, pakai aroma, mensunahkan umatnya agar mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan aroma batiniah. Aroma batin ini perlu diperhatikan karena pengaruhnya lebih berat lagi ya. Sangat berpengaruh pada diri dan lingkungan. Salah satu yang menyebabkan roh kita beraroma harum adalah berzikir dan beramal soleh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya adalah bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang bersolawat pada Rasulullah SAW, maka aroma tubuhnya akan menjadi harum, rohnya menjadi harum, dan tempat di mana dia duduk, atau tempat di mana dia berdiri, atau tempat di mana dia berada akan menjadi harum. Sehingga orang yang masuk ke ruangan tersebut akan merasakan kenyamanan dalam hatinya karena pengaruh aroma harum di ruangan yang dicium oleh roh. Ya, bukan dicium oleh hidung, tapi dicium oleh roh, meskipun pada sebagian kasus ada orang-orang yang indera penciuman rohnya sampai kepada hidung, sehingga dia bisa mencium aroma-aroma batiniah tersebut persis dengan menggunakan indera penciumannya, sebagaimana terjadi pada banyak kaum solihin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Dawud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himarin wa kana lahum hasrah." Ya, wa kana lahum hasrah. Tidaklah seseorang atau sekelompok orang meninggalkan tempat duduknya dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah, melainkan dia bangkit dari tempat duduknya itu dengan aroma yang sama dengan aroma bangkai keledai ya, bangkai keledai, bangkai himar. Orang yang duduk kemudian bangun meninggalkan tempat duduknya tanpa berzikir kepada Allah, maka dia aromanya itu sama dengan aroma bangkai keledai. Nauzubillah min dzalik. Dan duduknya itu akan menjadi penyesalan buat dia di hari kiamat. Di riwayat yang lain, tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada nabinya Muhammad SAW, maka dia akan bangkit dengan aroma yang lebih busuk daripada bangkai keledai, dan penduduknya menjadi penyesalan buat dia kelak di hari kiamat. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang bisa kita petik pelajaran di sini? Ternyata duduk yang dengan zikir dan duduk yang tanpa zikir, meninggalkan tempat duduk sembari berzikir dan meninggalkan tempat duduk tanpa zikir, itu membedakan aroma kita. Jadi aroma kita itu menjadi harum ketika kita berdiri meninggalkan posisi duduk kita, bergerak ke suatu tempat, kita meninggalkan tempat di mana kita berada, berdiri, kita berzikir, semisal mengucapkan Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semacam itu, atau kita tambahin lagi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka aroma kita menjadi harum. Nah, inilah mungkin yang menyebabkan banyak sekali rumah-rumah atau tempat-tempat duduk itu kita pakai jadi nggak nyaman. Rumahnya indah, rumahnya bagus, tapi kenapa kita nggak menemukan kenyamanan di rumah tersebut atau di tempat tersebut? Karena aroma kita sendiri dalam kondisi yang busuk, yang nggak sedap, yang tidak enak. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jadikan tubuh kita beraroma harum secara ruhani dan harum secara jasmani dengan memakai parfum yang halal, kemudian banyak berzikir. Akibatnya apa? Dampaknya, efeknya, orang-orang yang di sekitar kita pun akan merasakan kenyamanan ketika berdekatan dengan kita. Yang merasa nyaman dan berat untuk meninggalkan kita. Seperti kalau kita mencium aroma yang harum, kita pengen dekat dengan aroma itu, ya kita berat untuk meninggalkannya, dan kita senang ketika aroma itu melekat di tubuh kita. Nah, itulah salah satu cara agar kita bisa menyampaikan kebaikan kepada banyak orang dengan menjadikan tubuh kita beraroma secara ruhani. Nah, kalau aroma ruhani ini dijaga, dipertahankan dan terus diistiqomahkan, maka ruhani kita yang beraroma wangi inilah yang layak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga itu harum, nggak ada kebusukan di surga, nggak ada aroma bangkai di surga. Aroma bangkai yang busuk, nggak sedap, tidak boleh masuk surga. Kalau roh kita udah kita biasakan beraroma harum, berarti roh kita memang layak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
amalan yang tampaknya sederhana, yang tampaknya kecil, tampaknya ringan, bangun dari tempat duduk dengan berzikir, dengan bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, ternyata hasilnya adalah luar biasa, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini manfaat barokah. Nah, saya ingin ingatkan dan mengajak semuanya yang belum subscribe agar segera subscribe channel YouTube saya ini yang sudah mencapai 922.000 subscriber. Harapan kami satu Ramadan nanti bisa sampai 1 juta subscriber. Kemudian bagi yang ingin ikut andil, insya Allah di akhir bulan Maret ini kami akan membayar angsuran pelunasan tanah Masjid Ar-Raudhah yang masih menyisakan hutang kurang lebih sebesar 1,5 M, 1,5 miliar. Jika antum berniat ikut andil berapapun, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor, ya di running text yang ada ini. Silakan dilihat, kemudian dicatat, dan transfer ke nomor rekening tersebut. Insya Allah barokah dan manfaat. Dan untuk semua yang sudah membantu dalam bentuk apapun, saya ucapkan jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan tayangan ini berkah manfaat dan semuanya menjadi orang-orang yang beraroma harum. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.